Dah, maksudnya apa itu dicoret tulisan gobloknya, ha? Ya nggak tahu. Tanya sono sama Pak Ee. Hah? Emang Pak E itu dari dulu pilih kasih sama lu? Tahu? Udah jelas-jelas lu ikutan bolos juga. Ya mungkin dia tahu kali kalau gua itu dihasut sama kalian. Udah lu besok-besok mah nggak usah ikut bolos lah. Ya udah ih. Udah gini aja deh, lu masih mau main gak sama kita? Jangan gitu dong Bobby. Mau main sama siapa lagi gua? Ya udah makanya jawab. Ya udah iya. Oke, berhubung udah kepalang tanggung, gimana kalau kita bikin geng? Boleh juga. Boleh juga. Apa nama gengnya? Geng Porji. Keren kan? Apaan Apa geng itu Porji? geng Porji? Geng 4G. Goblok, 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 goblok. Gimana? Boleh juga. Enggak. Apaan? Gua nggak mau dibilang goblok. Ya lu maunya dibilang apa, Lu bego? maunya apa sih? G yang satunya ganteng. Jadi goblok ganteng. Gimana? Setuju. Malam turun pelan, kayak selimut tipis yang nutup capek seharian. Lampu ruang tamu nyala kuning redup, suara jangkrik mulai gantian sama ribut siang. Dion duduk di lantai, punggungnya nyender ke sofa. Buku masih kebuka tapi matanya ngelamun. Gua tahu tatapan itu, tatapan orang yang lagi ngobrol sama pikirannya sendiri. Capek? Tanya gua sambil naro 2 gelas kopi di meja kecil. Dion naik dikit, tapi enak bang. Capek yang bikin kepala tenang. Gua duduk di sebelahnya. Itu tandanya lu hidup, bukan cuma jalan. Hari-hari makin padat. Dion mulai bangun sebelum alarm. Kadang malah gua yang kesiangan. Dia yang ngetok pintu kamar. Bang, ayo, nanti telat. Dunia rasanya kebalik. Tapi gua suka. Di tempat kerja dia nggak banyak ngomel lagi. Kalau salah, dia ketawa dulu sebelum minta diajarin. Tangannya yang dulu gemeter sekarang mulai yakin. Pulang kerja, bajunya bau keringat, tapi matanya lebih bersih. Suatu malam hujan turun gede. Atap rumah nenek bunyi kayak genderang. Listrik mati, kita duduk gelap-gelapan. Cuma diterangin lilin. Dion muter korek di jarinya. Bang, katanya pelan. Dulu gua pikir hidup gua habis pas nenek pergi. Gua diem, nunggu. Tapi sekarang gua ngerasa mungkin nenek bukan nutup cerita gua. Dia cuma berhenti jadi tokoh utama. Gua senyum kecil, walau dia nggak lihat. Sekarang giliran lu pegang alurnya. Dia ketawa pendek. Iya, tapi kalau gua salah jalan, ya muter balik. Hidup bukan peta, lebih mirip jalan kampung. Besoknya Dion bawa gitar kecil yang dulu selalu dia simpen. Senarnya udah karatan, tapi dia lap satu-satu. Di teras, dia main pelan. Nada masih belepotan, tapi ada perasaan di situ. Tetangga lewat, nengok sebentar, senyum, lanjut jalan. Dion berhenti. Bang, suara gue jelek. Ya, bukan jelek, masih jujur. Dia mikir, lalu lanjut main lagi. Kali ini lebih berani. Waktu jalan terus tanpa nanya. Bulan ganti bulan. Dion dapat nilai bagus pertama kalinya sejak lama. Dia lari masuk rumah sambil ngangkat kertas. Bang, gua nggak remet, gua ngakak. Traktir kopi, siap. Asal bukan kopi sachet. Malam itu kita duduk di teras rumah nenek. Langit bersih, bintang kelihatan jarang-jarang. Dion narik napas panjang. Bang, makasih ya. Kalau lu nggak datang waktu itu, mungkin gue masih duduk bengong. Gue nengok dia. Lu yang bangun, Dion. Gue cuma berdiri di samping. Dia diam, lalu senyum kecil. Angin malam nyentuh pelan, kayak tangan nenek yang dulu sering ngusap kepala Dion. Rumah ini masih tua, masih berderit kalau diinjek. Tapi sekarang bukan rumah duka. Ini rumah latihan hidup. Tempat jatuh, berdiri, salah, belajar, lalu jalan lagi. Don gua tahu, suatu hari Dion bakal melangkah lebih jauh dari teras ini. Tapi selama langkahnya masih punya arah, nilai nenek gak akan pernah benar-benar pergi. Dia hidup di tawa Dion, di kerja kerasnya, dan di mimpi-mimpi kecil yang sekarang berani tumbuh tanpa takut gelap. Suatu pagi, matahari masuk lewat celah jendela kamar Dion, nyorot tepat ke mukanya. Dia ngeluh, nutup wajah pakai bantal, tapi tetap bangun. Dari dapur terdengar bunyi panci. Gua lagi goreng telur, minyaknya meletup kecil-kecil. Dion keluar sambil ngucek mata. Bang, hari ini kenapa bau semangat? Kuana? Karena hidup nggak nunggu orang ngantuk. Dia ketawa, duduk, langsung nyomot roti. Di jalan ke tempat kerja, Dion cerita soal mimpinya. Gua pengen suatu hari punya bengkel kecil. Bukan
Yang gede bang, cukup buat orang kampung. Beberapa hari setelah itu, Dion dapat selebaran dari sekolah tentang program magang luar kota. Matanya langsung nyala, tapi malamnya dia malah banyak diam. Waktu makan, sendoknya muter-muter. Kenapa? Tanya gua. Takut ninggalin rumah nenek? Jawabnya jujur. Takut ninggalin lu gua? Senyum tipis. Rumah itu tempat balik, bukan tempat nahan orang. Hari pendaftaran datang. Dion pakai kemeja paling rapi yang dia punya. Setrikaan masih bau panas. Di depan cermin, dia tarik napas panjang. Bang, doain gua. Bukan cuma doa, gua percaya. Sore itu kita jalan lagi ke makam nenek. Dion berdiri lama. Nek, gua mau pinjam jauh sebentar, tapi pulang, katanya. Angin pelan lewat, bikin daun bergerak kayak jawab tanpa suara. Hari-hari menunggu pengumuman rasanya lebih lama dari biasanya. Dion jadi rajin bersih rumah, ngepel, nyapu, benerin engsel pintu, seolah dia lagi pamitan sama tiap sudut. Suatu siang, telepon bunyi. Dion yang angkat, mukanya berubah.